menonton! Entah Pak, Mama dari tadi gelisah terus. Gak usah terlalu dipikirkan mah. Nanti kalau kau pikirkan terus, kepikiran sendiri kau nanti itu. Nah gimana gak kepikiran Pak, orang rumah kita setiap malam diteror. Siapa gak kepikiran kalau begitu? Iya Pak, Sabe juga setiap malam susah tidur. Sebenarnya bambu kuning sama daun kelor itu emang bisa ngusir kolor hijau. Kok Mama udah taruh tetap masuk kolor hijau ke rumah? Kata orang zaman dulu emang gitu Sabe. Katanya kalau ada makhluk halus, itu harus dipasangkan bambu kuning katanya. Semoga daun kelor sama bambu kuning itu bisa usir kolor hijau dari rumah kita Pak. Saya sudah muak Pak sama kejadian begini Pak di kampung kita. Apalagi sekarang udah ketahuan kalau neneknya Cia itu kerjasama sama kolor hijau. Iya ya Pak, Mama sampai sekarang masih gak percaya. Bapak juga ini tambah shock ini. Orang yang kita anggap baik, udah kita anggap mulai bertobat, ternyata dia masih berulah, malahan masih bantu kolor hijau. Pantesan aja neneknya Cia tahu semua tentang kolor hijau. Dan setiap datang ke sini rumah, raut wajahnya itu kayak ada yang disembunyikan. Iya mah, Bapak juga baru sadar. Ini tua itu memang gak ada tobatnya. Iya Pak, kita harus lebih hati-hati lagi sama neneknya Cia. Ya udah kalau gitu, ayo kita masuk rumah. Udah malam ini, nanti kolor hijaunya itu ngintai kita dari jauh. Yuk, masuk rumah. Ya udah Pak, ya Pak. Mama juga udah petikin daun kelornya. Nanti tinggal berjaga-jaga di dalam. Yaudah yuk. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pak, itu siapa Pak? Shh. Diam dulu, diam. Pak, buka aja Pak, buka. Udah bentar dulu ya mah, Bapak lihat dulu di jendela. Pak, siapa Pak? Gawat mah, Gawat kenapa? neneknya Cia. Astagfirullahaladzim. Dia mau ngapain lagi ke sini itu Pak, nenek itu? Jangan-jangan neneknya Cia mau datang lihat keadaan kita di sini rumah. Itu nenek tua itu malam-malam kayak gini ngapain dia mau ke sini lagi? Shh. Jangan dulu pikirkan yang aneh-aneh ya. Kok mereka nggak mau bukain saya pintu ya? Neneknya Cia. Alhamdulillah. Kalian gak kenapa-napa kan? Waalaikumsalam neneknya Cia. Kami gak kenapa-napa kok nih. Emang kenapa nih? Iya nih, kami kan kenapa-napa kok, kami baik-baik aja. Memangnya kenapa nih? Tadi saya ada dengar ribut-ribut di sini, makanya saya datang cek. Gak ada apa-apa kok nih, aman-aman aja alhamdulillah. Iya nek mungkin perasaan nenek aja itu. Oh iya juga ya, tapi benar loh tadi nenek dengerin ada yang ribut-ribut di sini, makanya saya samperin. Iya, aneh banget sih neneknya Cia. Dia pikir kita nggak tahu niat musuhnya datang ke sini rumah. Lihat apa nih? Kok matanya liar kayak gitu? Lihat rumah saya. Enggak ini. Saya cuma lihat-lihat. Ini interiornya bagus ini. Kalian beli di mana? Saya mau taruh di rumah cucu saya nanti. Oh, udah lupa itu nih. Soalnya udah lama juga itu kan. Iya nih. Ini nenek tua bangkain, dia pikir kita nggak tahu tujuan dia datang ke sini. Oh ya udah kalau gitu saya balik dulu ya. Tadi saya cuma khawatir tadi ada ribut-ribut, makanya saya datang sini samperin kalian. Saya khawatir sama kalian. Kirain kenapa-napa. Ya udah kalau gitu saya pergi dulu ya. Saya pamit. Iya nih, makasih ya sudah perhatian sama keluarga kami. Assalamualaikum. Nenek pamit dulu ya. Yuk. Pamit nenek dulu nak. Salamnya Cia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku yakin sih nenek itu pasti ngintai lagi keluarga kita itu. Udah itu mah. Nggak salah lagi. Jadi gimana ini Bapak? Kita harus berhati-hati malam ini. Bapak udah feeling, udah duga.
kolor hijau itu bakalan datang ke rumah kita sebentar. Iya, Pak. Tunggu aja. Aku bakalan ambil tumbal di keluarga kalian. Kita jangan ada yang tidur ya. Kita berjaga-jaga. Jadi Sabe mau begadang juga ini, Pak. Ya udah kalau kau nggak bisa, ya udah tidur aja biar mama sama bapak yang berjaga-jaga. Iya, Sabe. Kalau nggak bisa begadang, jangan dipaksa. Besok kau juga sekolah kok. Ya udah iya, Mak. Ya udah, kita duduk di sini aja berjaga-jaga. Iya, Pak. Oh iya, Bapak mau dibuatkan kopi biar kuat begadang. Gak usah makasih. Minum kopi juga terus saya ini dari tadi pagi. Pak, kita serius ini, jangan tidur malam ini. Iya, sampai kita harus waspadain malam ini. Ya udah, kalau kau udah ngantuk, kau tidur saja. Besok juga kau sekolah itu. Mama juga nggak bisa tidur kalau dalam keadaan seperti ini. Mama deg-degan ini sekarang. Di rumah jadi serem ya kalau gini, Mak. Iya kan, Sabe. Biasanya jam segini kita udah tidur nyenyak. Dulu kampung kita tuh aman sekali. Sekarang maghrib udah tutup pintu semua orang. Iya, Pak, gara-gara kolor hijau itu. Ih, Bapak denger nggak? Dengar apa, Ma? Kayak ada suara jalan di luar, Pak. sepertinya itu suara langkah kaki deh. Suara itu lagi. Itu suara kemarin yang bunyi di depan pintu Mama juga. Dia beneran datang lagi, Ma, Pak. Shh, jangan panik dulu. Pak, Ma, kalau lampu kayak gini, berarti itu suara dari dalam dapur, Pak. Ma, Kalian jangan kemana-mana ya. Bapak, jangan tinggalin kami di sini. Bapak pergi cek dapur dulu, mah. Tadi itu apa itu yang bunyi? Gak ada siapa-siapa. Tadi suara apa itu ya? Gak ada siapa-siapa kok. Bagaimana, Pak? Siapa? iya Pak, siapa Pak? Ada kolor hijau dalam dapur. Gak ada siapa-siapa kok di dapur. Tadi bapak juga lihat di jendela gak ada siapa-siapa kok. Alhamdulillah, kirain apa? Mungkin itu kucing. Gak tahu juga, mah. Semoga aja itu kucing tadi itu. Kucing? Berarti kolor hijau menyerupai kucing dong? Sabe, mulutnya dijaga. Jangan sembarang bicara. Ini kita lagi tegang gini. Iya, Ma. Sabe, diam. Cuman mati lampunya, jangan bikin panik keadaan. Ini anak satu penakut sekali ya. Laki-laki juga. Jangan panik dulu ya. Ini mungkin cuma konsletin atau apa. Jangan panik. Kalau kalian panik, bapak nggak bisa jagain kalian. Bapak ikut panik juga. Pak, tadi suara dari luar jendela, Pak. Tunggu, bapak cek. Kurang ajar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Pak, itu kolor hijaunya, Pak. Jangan dilihat, Sabe. Sabe, jangan dilihat. Jangan dilihat. Pak, itu kolor hijaunya lihat cara kita itu, Pak. Bukan, aku mau ambil kolor. Udah lama aku nggak main kolor. Udah itu kasihan, tsunami itu teror rumahku. Kolorku udah habis. Sabe, mama, cepat ambil dari kelor. Berikan saya kolor dan wanita muda di rumah ini. Pergi kau setan. Jangan ganggu keluarga aku. Lanjut, mah. Lemparkan daun kelor kolor hijau ini. Udah, sana. Udah nggak ada lagi. Anakku juga udah balik ke Makassar. Udah, jangan ganggu keluarga aku. Bajian. Kau tahu ini apa? Bambu kuning. Bambu kuning. Penangkalmu. Keluar kau iblis. Jangan ganggu keluarga aku. Sakit. Lepaskan bambu kuning itu. Pak, hati-hati, Pak. Pak. Keluar.
Pergi dari rumahku. Sana. Ngadar. Sangan. Pergi kau dari kampung ini. Jangan tahu keluargaku. Atau aku bunuh kau. Pakai bambu kuning ini. Ampun. Sana. Ya, saya pergi. Bangsat. Kenapa rencana kami gagal begitu saja? Tunggu aja, saya tidak tinggal diam. Kekayaan dan hidup abadi hanya milik kami. Hidup kalian gak bakalan tenang. Biadab. Tunggu aja. Aku bakal balaskan dendam sama keluarga kamu. Aku bakalan ambil salah satu keluarga kamu buat dijadiin tumbal. Ya Allah, tadi malam betul-betul bikin jantungan. Astagfirullahaladzim. Bapak gak nyangka. Semalam itu kekacauan di rumah kita itu seperti itu. Ya alhamdulillah lah, semalam kita nggak kenapa-napa. Semua gara-gara kalau raja itu sama nenek tua bangka itu. Oh iya mak, pak. Semalam itu Sabe lihat neneknya Cia itu dari jauh berdiri. Kalau nggak salah lihat ya. Tapi betul yang dibilang sama Pak RT itu. Memang kolor hijau itu kerja sama nenek tua bangka itu. Emang orang tua itu nggak ada kapoknya. Bikin kampung aja nggak tenang. Kayaknya nenek tua itu memang suka sama rumah kita ya. Kayak dia mau jadikan kontrakan di rumah kita ini sekalian ini. Iya, dia bolak-balik ke rumah kita neror. Heran deh. Iya juga ya. Semalam juga mama barusan sekali ketakutan seperti itu. Sama mas, Sabe juga takut banget. Yang paling takut itu sebenarnya bapak. Alah, masa bapak takut? Iyalah, mama pikir bapak nggak takut. Semalam saja itu waktu dia muncul di jendela itu langsung naik bulu-bulu bapak itu. Sampai bulu-bulu bawah juga naik. Pantas aja rambut papa pagi ini berantakan banget kayak kesetrum listrik. Mama inilah jangan hina korban trauma seperti bapak ini mama. Bapak betul-betul trauma semalam. Korbannya malah ngorok. Paling keras tadi malam waktu subuh. Iya ma, gara-gara bapak semalam ngorok, Sabe nggak bisa tidur. Ya wajar lah bapak ngantuk. Orang bapak jagain kalian semalam. Iya juga pak. Astagfirullah. Ini Cia. Pagi-pagi udah kumpul semua. Astagfirullahaladzim, bikin kaget aja nih. Nenek, kok tiba-tiba ada di situ? Maaf, tadi nenek lihat pintunya terbuka, makanya langsung masuk aja. Oh, agak lancang ya, Nek. Ini dapurnya kenapa? Kayak habis perang. Semalam ada tamu nih. Tamu siapa yang bikin rumah kalian sampai berantakan begini? Masa nenek nggak tahu? Kolor hijau lah. Oh, dia datang lagi ke rumah ini. Nenek, santai banget ya bicaranya. Enggak, maksud nenek udah biasa dengar cerita-cerita begitu. Ini nenek datang bawain kue dari kampung. Ini bisa diminumkan teh kopi nih. Kue? Tumben banget nih. Ini nenek tua ini aneh banget, tiba-tiba banget seperti ini. Sini nek kuenya. Makasih ya. Ayo Nay, makan. Kue buatan nenek ini enak. Kenapa Nak? Ayo dimakan kuenya ya. Enggak kok nek. Semoga kue ini dimakan sama mereka.